Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sangat berbahagia sekali kita bisa berjumpa di dalam acara rumah tangga pada Sabat hari ini. Tentunya dari kampus Sekolah Lanjutan Advent, kami mengucapkan selamat hari Sabat bagi keluarga-keluarga umat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Saya ingin memperkenalkan keluarga saya karena ini adalah acara rumah tangga. Tentunya perkenalan ini adalah sangat penting agar dapat diketahui oleh keluarga-keluarga yang berbahagia dimanapun Anda berada. Nama saya adalah Sony Tamunuk. Kami keluarga Tamunuk Manolong. Kemudian kami keluarga memiliki 3 orang anak. Anak yang pertama adalah Beverly Tamunuk. Dia sudah bekerja, ditamatkan di Universitas Kelabat, dan sekarang dia bekerja di Papua. Dan anak yang kedua adalah Heavenly Tamunuk. Dia mengambil Fakultas Filsafat, jurusan Kependetaan, semester 5. Dan anak yang ketiga, Rachel Tamunuk, yang saat ini duduk di kelas 11 Sekolah Lanjutan Advent. Itulah perkenalan singkat dari kami sekeluarga. Dan pada saat ini saya dipercayakan untuk dapat mengambil acara rumah tangga. Saudaraku, keluarga adalah harta yang terindah bagi saya secara pribadi. Ada istri, ada anak-anak yang tentunya akan saling mengisi satu sama lain. Kita saling menguatkan. Tetapi pada Sabat yang suci ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mengambil judul Peran Ayah bagi Keluarga. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam struktur rumah tangga, peran seorang ayah sangatlah penting. Ia tidak hanya pemimpin keluarga, tetapi juga menjadi pelindung. Bahkan ia menjadi teladan. Dan yang paling terpenting adalah pendidikan rohani bagi istri dan anak-anaknya. Alkitab dan tulisan-tulisan di dalam buku-buku Roh Nubuat, pedoman penting tentang tugas dan tanggung jawab seorang ayah yang membawa dampak mendalam pada kesejahteraan keluarga dan masa depan generasi selanjutnya. Saya ingin memberikan 4 poin di dalam peran seorang ayah bagi kita semua pada Sabat yang suci ini. Yang pertama adalah ayah sebagai pemimpin rohani. Alkitab menyatakan bahwa ayah memiliki peran utama di dalam membimbing keluarganya kepada Allah. Rasul Paulus di dalam Efesus 6 ayat 4 demikian bunyinya. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ayat ini menekankan pentingnya didikan rohani yang dilakukan dengan kelembutan, dengan kasih. Tugas seorang ayah adalah mengarahkan keluarga untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, menjadi pelindung dalam iman, serta menjaga keluarga tetap berakar pada ajaran Kristus. Saudara, ini hal yang sangat luar biasa apabila peran seorang ayah betul-betul dilaksanakan dalam konteks Yesus yang ada di dalam kehidupan keluarga ini. Itu sebabnya peran ayah ini sangatlah penting. Poin yang kedua, ayah sebagai teladan di dalam kasih dan integritas. Seorang ayah juga dipanggil untuk menjadi teladan dalam karakter dan moralitas. Di dalam Amsal 20 ayat 7 mengatakan, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Saudaraku, ini menegaskan bahwa seorang ayah yang hidup dalam kebenaran membawa berkat kepada anak-anaknya. Bahkan tindakan seorang ayah, baik dalam kasih maupun integritas, akan membentuk pandangan anak-anak
tentang nilai hidup dan iman. Saya ingin mengambil tulisan Roh Nubuat di dalam Child Guidance halaman 31, bunyinya demikian. Tugas seorang ayah adalah menjadi contoh Kristus di dalam rumah tangganya. Anak-anaknya harus melihat Kristus dalam kelembutan, dalam kesabaran, dan kasih seorang ayah. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara-saudara. Kelembutan. Kadangkala ya, seorang ayah kata-katanya tidak membuat anak-anaknya bangga kepada orang tuanya. Tapi tulisan Roh Nubuat mengatakan harus ada kelembutan, harus ada kesabaran dan kasih dari seorang ayah. Saudara bisa melihat bagaimana peran yang sangat penting bagi ayah, seorang ayah kepada istri dan kepada anak-anak. Poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, ayah sebagai pendukung dan pelindung keluarga. Alkitab mengajarkan bahwa ayah adalah pelindung bagi keluarganya. Di dalam Mazmur 128 ayat 3-4, kita akan menemukan gambaran tentang keluarga yang diberkati karena pemimpinnya hidup dalam takut akan Tuhan. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ayah bertanggung jawab dalam melindungi keluarganya dengan kasih dan kebijaksanaan, akan membawa berkat melimpah dalam kehidupan rumah tangganya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, kita bisa melihat bagaimana perlindungan seorang ayah terhadap keluarganya ya, membutuhkan suatu kekuatan di mana ayah memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan keluarga. Dia harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita ingat bahwa tulisan Roh Nubuat mengatakan supaya ayah itu memiliki peran yang bagus dan mereka bisa melihat ada Kristus di dalam karakter seorang ayah. Poin yang keempat, ayah sebagai pendamping dan sahabat anak-anak. Seorang ayah juga memiliki tanggung jawab untuk mendampingi dan menjadi sahabat bagi anak-anaknya. Terkadang kita tidak menjadi sahabat bagi anak-anak. Kita menjaga batasan-batasan kita sebagai orang tua. Tapi firman Tuhan dengan tegas mengatakan kita menjadi sahabat bagi anak-anak. Ayah yang baik akan meluangkan waktu untuk memahami kebutuhan emosional dan spiritual anak-anaknya, serta membangun hubungan yang erat antara ayah dan anak-anak. Terkadang kita capek dalam pekerjaan. Ketika kita pulang ke rumah, kita langsung tidur. Kita tidak menyapa anak-anak kita. Kita tidak menunjukkan perhatian kepada anak-anak kita. Ingat bahwa persahabatan antara ayah dan anak-anak itu sangatlah penting. Alkitab mendorong para ayah untuk tidak membangkitkan amarah pada anak-anak mereka, melainkan memperlakukan mereka dengan kelembutan dan pengertian. Saya ingin membaca di dalam Kolose 3 ayat 21, bunyinya demikian. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hati mereka.
Ellen White di dalam buku The Adventist Home halaman 192 bunyinya demikian. Jadilah teman dari anak-anak Anda, bukan hanya otoritas di atas mereka, karena anak-anak perlu merasa bahwa mereka dicintai, dihargai, lebih dari sekedar diperintah. Saudara-saudara, keluarga-keluarga yang berbahagia, saya ingin menceritakan satu kisah supaya dapat menginspirasi keluarga dalam kasih dan ketabahan. Ini adalah kisah nyata yang pernah terjadi di sebuah kota kecil. Hiduplah seorang ayah yang namanya inisial saja ya, D. Ia bukanlah orang yang kaya atau memiliki kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat, tetapi dia dikenal sebagai seorang yang bijaksana, penuh kasih, dan berdedikasi bagi keluarganya. Ia bekerja sebagai tukang kayu, itu pekerjaannya. Kemudian profesi pekerjaan ini ia jalani dengan sepenuh hati, dengan penuh tanggung jawab. Meskipun dia memiliki hasil atau penghasilan yang selalu tidak mencukupi bagi kebutuhan-kebutuhan keluarga. Bapak D ini dan istrinya memiliki 3 orang anak, sama seperti keluarga kami, memiliki 3 orang anak. Dia bertekad di dalam kehidupan bapak ini agar anak-anaknya hidup di dalam iman. Bagaimana caranya? Ia menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Penghasilannya yang cukup, penghasilannya yang pas-pasan, membiayai anak-anaknya, memberi makan dan lain sebagainya. Tetapi bapak ini, dia memiliki rasa syukur yang luar biasa. Setiap pagi seperti biasa yang kita lakukan keluarga-keluarga umat Tuhan, sebelum berangkat bekerja, dia selalu mengajak keluarganya untuk membaca firman Tuhan, membaca renungan pagi, baca buku-buku roh nubuat, dan mereka berdoa bersama-sama di sana. Mereka saling mendoakan, baik antara ayah, ibu, dan anak-anak. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, momen tersebut menjadi waktu yang sangat-sangat berharga, di mana mereka saling mendoakan dan menyemangati. Bahkan di masa sulit sekalipun, keluarga ini selalu mengajarkan untuk tidak kehilangan ketergantungan mereka kepada Tuhan. Suatu kali ujian yang sangat berat menimpa keluarga ini, di mana istri dari bapak ini jatuh sakit dan memerlukan perawatan intensif yang biayanya cukup mahal. Bapak ini dalam keterbatasannya, dia berusaha mengumpulkan biaya dengan bekerja lebih keras dan menambah pekerjaan sampingannya ini. Saudara tahu, dia tidak pernah menunjukkan kelelahan kepada anak-anaknya. Apa yang ia selalu katakan? Tuhan pasti punya rencana indah bagi keluarganya. Dan dia katakan kepada anak-anaknya, jangan pernah putus asa. Bapak Ibu saudara-saudara, pemirsa yang ada di rumah, selama masa sulit ini, bapak ini tetap menjaga semangat keluarganya. Ia menanamkan kepercayaan bahwa segala sesuatu yang terjadi bisa mereka lalui bersama dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan. Di malam hari ia sering berbagi cerita dengan anak-anaknya. Pada tengah malam dia mengambil waktu untuk berdoa bagi istri, bagi anak-anaknya, bagi pekerjaannya. Dan itulah yang ia lakukan. Dia mengajarkan bagaimana memiliki ketabahan, bagaimana memiliki iman yang teguh,
untuk tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang terpenting adalah Bapak ini mengajarkan cinta dalam keluarga adalah satu kekuatan utama yang bisa membuat mereka tetap bertahan. Dengan berjalannya waktu, Bu Sinta perlahan membaik dan keluarga mereka bisa melalui masa-masa sulit. Dari pengalaman ini, ketiga anak Bapak ini menjadi tumbuh pribadi yang teguh, penuh kasih, dan selalu memegang prinsip keimanan mereka. Mereka mengingat bagaimana ayah mereka adalah pilar yang menopang mereka dengan kasih dan ketabahan yang tak tergoyahkan. Kesimpulan pada pelajaran ini adalah kisah Bapak ini adalah contoh bagaimana peran seorang ayah dalam keluarga sangatlah penting. Dengan kasih, ketabahan, keteladanan, seorang ayah bisa memberikan pengaruh yang mendalam bagi anak-anaknya. Kasih yang ia berikan bukan hanya untuk kebutuhan fisik, tapi juga kebutuhan emosional dan rohani. Seorang ayah seperti Bapak ini adalah gambaran dari kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan keluarga, yang bisa menginspirasi kita semua tentang bagaimana peran seorang ayah dapat membawa keluarga-keluarga lebih dekat kepada Tuhan dan lebih kuat di dalam menghadapi segala tantangan hidup. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati keluarga-keluarga umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan happy Sabat. God bless.